Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ketemu kembali dengan saya, Wadana, dalam materi praktikum sistem operasi. Pada minggu ini, kita akan mengulas mengenai pemrograman sel berbasis Raspberry Pi. Pada praktikum ke-8 ini, kita akan melihat nantinya beberapa instruksi pemrograman yang bisa kita pakai di sini. Oke, akan kita share sini. Oke, baik. Kita konekkan dulu Raspberry Pi kita. Sudah terhubung Raspberry Pi kita. Ya. Ini pada pertemuan yang lalu. Nah, kita buka terminal kita. Nah, pokok bahasan kita yang utama adalah mengenai pemrograman sel. Sebelumnya saya pernah menunjukkan mengenai pemrograman bilangan prima. Nah, pada pertemuan ini kita akan lebih detail mengulas beberapa instruksi yang digunakan dalam pemrograman sel. Nah, pada layar ini tampak kita menggunakan mesin Raspberry Pi ini. Jadi ini mesin board Raspberry Pi-nya, kemudian nilai LCD-nya, kemudian kita lakukan remote ya menggunakan program VNC. Ini di IP 192.168.121. Ini IP yang kita remote. Jadi kita berada pada satu jaringan ini dengan saya ini di sini ya. Kemudian karena sudah terhubung dalam satu jaringan, kita tidak perlu menggunakan kabel, kita pakai WiFi saja. Kemudian kita remote. Nah, ini adalah salah satu contoh pemrograman dengan Raspberry Pi, pemrograman sel. Kita buat filenya .sh, kemudian kita ubah modenya pakai chmod ya. Kemudian setelah itu bisa kita jalankan dengan beberapa instruksi yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu titik, kemudian nama sh-nya, nama filenya, atau titik slash nama filenya, atau kita panggil dengan bus, dengan basket ya, basket bus, kemudian nama selnya. Nah, pada sebelah kiri ini nampak instruksi-instruksi atau programnya di sini. Nanti kita secara umum akan mempelajari kumpulan instruksi yang digunakan pada pemrograman sel. Nah, tujuan belajar kita adalah mahasiswa diharapkan mampu mempelajari elemen dasar sel script, membuat program sel interaktif, menggunakan parameter di dalam program, mempelajari tes kondisi serta operator logik yang terkait dengan instruksi tes, mengenal variabel built-in dari sel, membuat aplikasi dengan sel menggunakan konstruksi if dan else, menggunakan struktur case exact, loop dengan while, for, do while, dan membuat fungsi, serta mengetahui cara memanggil fungsi tersebut. Pemrograman sel ini dibagi menjadi 2 pertemuan, jadi 4-5 bagian ini di minggu ini, kemudian 4 bagian dan 5 bagian di minggu berikutnya. Ini pemahaman kita mengenai sel script. Pemahaman kita mengenai sel script. Apa itu sel script? Sel script itu dibuat dengan editor teks. Di sini bisa pakai V-editor, bisa pakai editor dari Raspbian OS, bisa pakai Nano, dan kemudian dalam penyimpanannya filenya diberi ekstensi sh. Script selalu diawali dengan komentar yang dimulai dengan tanda sub dan disambung dengan tanda seru dan nama sel yang digunakan.
Kemudian apa itu variabel? Variabel sel adalah variabel yang dapat mempunyai nilai berupa string. Tata penulisan variabelnya adalah berikut. Nama variabel sama dengan nilai variabelnya. Jadi variabel harus dimulai dengan alfabet, disusul dengan alfanumerik dan karakter lainnya. Variabel dapat ditulis dalam bentuk huruf kecil atau huruf besar atau campuran kedua-duanya, tetapi tidak boleh diawali dengan angka. Jadi variabel diawali dengan huruf alfabet. Nah, kemudian sel membedakan huruf besar dan huruf kecil atau case sensitif. Jadi pada beberapa pemrograman ya itu kita pakai case sensitif. Jadi dibedakan huruf besar dan huruf kecil. Kemudian kita juga bisa membaca masukan dari keyboard ya. Dengan cara nilai variabel yang diisi melalui keyboard itu dibaca dengan instruksi read. Kita gunakan standar input output di sini. Kita bisa membaca inputan dari keyboard. Kita bisa mengeluarkan keluaran kita atau outputan kita ke layar LCD, layar komputer kita. Jadi kalau di Raspbian ke layar LCD, kalau komputer kita layar laptop kita. Dan parameter. Sebuah program sel dapat mempunyai parameter sebanyak 9 buah yang direpresentasikan seperti ini dengan nama program sel atau nama script yang direpresentasikan melalui variabel $0. Jadi jumlah parameter dinyatakan sebagai $sub. Bila tidak memberikan parameter, maka nilai $sub adalah 0. Sedangkan sel variabel $bintang menyatakan seluruh string yang menjadi parameter atau argumen sebuah script yang mempunyai arti yang sama. Sedangkan $$ adalah menyatakan nomor proses ID dari script yang dijalankan. Dan PID ini terus berubah, umumnya adalah nilainya naik setiap kali proses dijalankan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan status exit. Setiap program yang telah selesai dieksekusi atau dijalankan akan memberikan informasi spesial, yaitu berupa status exit. Nah, bila programnya status exitnya 0, maka dia sukses. Bila programnya berakhir dengan tidak 0, ya, not 0, maka dia tidak sukses. Kita bisa melihat dengan instruksi echo seperti pada layar. Konstruksi if. Nah, kita bisa membuat program dengan kondisi. Ya, jika kondisinya terpenuhi, maka apa yang dilakukan? Kemudian akhir dari kondisi, yaitu if dan fi. If akan mengeksekusi instruksi awal dan exit status dari instruksi tersebut akan menjadi kondisi. Bila 0, maka instruksi selanjutnya masuk ke dalam blok then. Bila tidak 0, maka akan diteruskan ke fill. Jadi kondisinya adalah jika terpenuhi, intinya seperti itu, maka akan masuk ke dalam kondisi. Jika tidak terpenuhi, maka tidak masuk ke dalam kondisi. Oke, berikutnya adalah konstruksi if dan else. Jika statusnya terpenuhi, maka masuk kondisi pertama. Jika statusnya tidak terpenuhi, maka akan masuk ke kondisi kedua. Nah, di dalam satu status itu bisa terdiri dari banyak instruksi. Jadi ada jika instruksi atau status pertama terpenuhi, maka masuk ke dalam kumpulan status yang pertama. Jika tidak terpenuhi, maka akan masuk ke kumpulan status yang kedua. Ya, kumpulan status yang kedua itu bisa banyak instruksi, instruksi 2.1, instruksi 2.2, dan seterusnya. Instruksi tes. Instruksi tes ini digunakan untuk memeriksa kondisi dari sebuah ekspresi. Yaitu ekspresi terdiri dari faktor dan operator yang dipisahkan oleh spasi. Hasil tes
maka memberikan nilai berupa status exit, yaitu 0 bila ekspresi sesuai, bila tidak maka hasilnya adalah not 0. Sedangkan operator untuk tes bisa kita lihat apabila string 1 sama dengan string 2 atau not sama dengan artinya tidak sama dengan string 2. Jadi itu adalah kondisi yang sama persis, identik atau tidak identik, tidak sama. Sedangkan ada min n, min z itu adalah string tidak nul, tidak kosong, dan stringnya adalah kosong. Sehingga kita bisa melihat beberapa status instruksi dalam kondisi if. Kemudian instruksi tes yang lainnya adalah untuk file dan directory. Jadi tes dapat dilakukan untuk memeriksa apakah ada file apa tidak. Di ini kita bisa menggunakan untuk open file, filenya dicek dulu, filenya ada apa tidak, kemudian kalau nggak ada filenya, maka kita bisa beri status file tidak ada dalam directory tersebut. Sehingga kita bisa cek dengan cara kondisi min F, nama file, min D, nama file, min R, min W, min X, min S, min W. Apa itu min F? Yaitu filenya ada, file biasa. Apa itu kondisi D? Yaitu file ada, file adalah directory. Min R adalah filenya dapat dibaca. Min W adalah filenya dapat ditulis. Min X adalah filenya adalah XC, executable, dan min S adalah filenya ada dan tidak kosong. Min W adalah file dapat ditulis. Kemudian ada fungsi yang disebut dengan logical. Fungsi logical dengan tanda seperti itu adalah untuk memberikan kondisi bahwa tanda digunakan untuk menggabungkan instruksi shell sebagai alternatif. Jadi itu adalah fungsi AND dan OR. Apabila keduanya dipenuhi atau apabila salah satu dipenuhi, jadi ini adalah menunjukkan shell levelnya seperti itu. Ya. Ada lagi operator bilangan bulat untuk tes. Ya. Jadi untuk membandingkan dua buah bilangan itu memerlukan operator yang berbeda. Misalnya bilangan pertama dikasih inisialisasi integer i, bilangan kedua dikasih inisialisasi integer 2. Nah, di sini kita bisa melakukan tes, yaitu bilangan pertama equal dengan bilangan kedua dengan cara seperti itu dengan instruksi EQI. Kemudian kalau lebih besar kita kasih instruksi GE atau greater. Kalau GT itu greater saja, kalau GE greater equal. Jadi kalau yang di atas itu adalah lebih besar sama dengan, kalau yang di bawah adalah lebih besar saja. Sedangkan di bawahnya lagi ada instruksi LE, yaitu less equal, lebih kecil sama dengan. Sedangkan yang di bawahnya lagi LT adalah less than, maka dia lebih kecil saja. Kemudian bisa ngecek bilangan tersebut sama apa tidak. Nah, dengan cara bilangan itu dicek dengan instruksi NE yaitu not equal. Jadi kalau yang atas IQ equal, kalau NE adalah not equal. Nah, sedangkan operasi logika yang lainnya adalah bisa kita simbolkan seperti ini. Kalau true, not-nya adalah false. Kalau false, not-nya adalah true. Ini operasi not. Kemudian kalau operasi AND, simbolnya adalah min A, ya, N. Kalau OR, min U, OR. Kita lihat kondisinya kalau false, false, maka dia false. Ini kondisinya kalau kita lihat adalah 00, 01, 10, 11. Jadi N itu akan nilainya 1 jika keduanya sama-sama 1 atau sama-sama true. Kemudian kalau OR itu adalah nilainya false, false, false. False ini 0, true itu 1. 0, 0, 0, 0, 1. Salah satu kondisi terpenuhi maka dia 1 atau true. True, false, 1, 0, maka dia 1. True, true adalah 1. Nah, berikutnya adalah konstruksi if dan else if.
Bila status exit tidak sama dengan 0, maka kondisi menjadi false dan instruksi setelah false else akan dijalankan. Jadi, if instruksi jika dipenuhi jalankan instruksi pertama, else if jika nggak terpenuhi dicek lagi di kelompok instruksi berikutnya. Jika terpenuhi maka dijalankan, jika tidak dicek lagi ke instruksi berikutnya, yaitu di else berikutnya, else if berikutnya. Sampai dinyatakan yang terakhir, yaitu tanpa if, yaitu tanpa else saja, kemudian kelompok itu diakhiri dengan v. Ya, ini adalah kondisi if dan else if. Nah, sehingga bila status exit-nya tidak sama dengan 0, maka kondisinya menjadi false dan instruksi setelah else akan dijalankan. Kemudian kita juga bisa melakukan perhitungan aritmatika. Nah, tipe dari variabel cell hanya satu, yaitu string. Tidak ada tipe lain seperti numerik, floating, boolean, atau yang lainnya. Akibatnya tidak dapat membuat perhitungan aritmatika. Nah, sehingga Unix menyediakan utilitas yang disebut dengan SPR, yaitu utilitas yang melakukan aritmatika sederhana. Nah, di sini nampak caranya seperti itu, maka akan terjadi error. Kemudian untuk berikutnya adalah kemudian kita lanjutkan sebentar. Untuk instruksi exit, maaf tadi sempat terputus. Ini kita lanjutkan lagi. Untuk instruksi exit, program dapat dihentikan dengan cara terminated atau selesai dengan instruksi exit. Nah, kemudian kita masuk ke konstruksi case. Case digunakan untuk menyederhanakan pemakaian if dengan berantai. Nah, case ini kita lihat case variabel in math. Instruksi yang pertama, math, instruksi yang kedua, dan seterusnya. Jadi case dan exact ini digunakan untuk menyederhanakan pemakaian if yang berantai. Sehingga dengan case, kondisi dapat dikelompokkan secara logis dengan lebih jelas dan mudah untuk ditulis. Berikut adalah untuk konstruksi for. Konstruksi for digunakan untuk pengulangan dengan menggunakan var. Dengan menggunakan variabel yang pada setiap pengulangan akan diganti dengan nilai yang berada pada daftar list. Jadi for, var, in, str1, string 1, string 2, dan string seterusnya. Kemudian kita laksanakan instruksinya. Untuk konstruksi while digunakan untuk pengulangan instruksi yang umumnya dibatasi dengan suatu kondisi di mana selama kondisi tersebut true, maka pengulangan terus dilakukan. Apabila tidak, maka pengulangan akan berhenti. Nah, oke. Kemudian ada juga yang disebut dengan instruksi dummy, yaitu instruksi yang tidak melakukan apa-apa, namun memberikan instruksi dengan status exit 0. Oleh karena itu, instruksi dummy dapat digunakan sebagai kondisi forever pada loop. Misal while, simbol instruksi dummy adalah seperti itu. Oke. Fungsi. Fungsi adalah program yang dapat dipanggil oleh program lainnya dengan menggunakan notasi nama fungsi. Fungsi memberikan exit status seperti itu yang dinyatakan dengan return nomornya atau nilainya 0 sebagai default. Membuat fungsi diawali dengan nama fungsi, parameter, kemudian blok program yang dinyatakan dalam kurung kurawal. Contoh, kita membuat fungsi bilangan prima atau fungsi prima Q. Atau fungsi yang pertama, F1. Kemudian kita awali kurung buka, kurung tutup, kemudian kurung kurawal buka, dan return 1. Nah, ini kita buat fungsi sendiri.
Nah, tugas pendahuluannya adalah membaca dasar teori, kemudian membuat program Excel untuk latihan 1 sampai latihan 5. Ini adalah latihan-latihannya, nanti coba Anda kerjakan ya. Ini saya beri contoh menggunakan pemrograman ya. Pemrograman bilangan prima. Nah, di sini kita lihat di sini programnya LS ya. Bentar saya besarkan sedikit layarnya. Nah, di sini kita bisa melihat program kita awali dengan sub dan tanda seru bin bas. Ya, jadi syaratnya begitu. Di sini input sama dengan 1. Jadi inputnya dimulai dengan nilai pertama. For i, ini program i in sequence secara berurutan naik satu-satu. 1, 2, 3 sampai $input. Nah, nanti $inputnya kita tentukan di programnya dengan parameter masukan. Kemudian dikasih tanda. Jika 2, maka tulis 2 adalah bilangan prima, karena ini bilangan prima. Kemudian berikutnya dicek jika bilangan tersebut adalah habis, ya, if dimodulu, jadi nilai i-nya itu dimodulu dengan nilai j-nya, ya, bilangan itu habis dibagi oleh bilangan itu sendiri dan bilangan 2 tidak habis ya, sorry, maka dia adalah bilangan prima. Tentunya 2, 3, kalau 4 kan habis bagi 2. 5, 7, 11, 13 gitu ya. Dan seterusnya. Jadi program ini kalau kita jalankan nantinya adalah dengan cara titik slash dia 01.sh. Kalau nggak ada inputannya, nanti inputnya nggak diisi, maka dia nggak jalan programnya karena dia lebih kecil dibanding 1. Fungsi for. Ya. Kalau kita kasih masukan misalnya 40, maka programnya adalah mengurutkan bilangan prima dari 1 sampai dengan 40. Jadi hasilnya seperti itu. Dan nanti adik-adik mahasiswa bisa membuat program yang seperti itu. Oke, saya kira itu dari saya ya. Untuk pertemuan ini silakan dicoba-coba buat pemrograman sederhana. Ada beberapa fungsi yaitu case, exact, if, kemudian for, silakan dicoba semua. Kalau yang saya contohkan tadi adalah pakai for sama if, nanti Anda bisa nambahkan tugas Anda pakai case, exact. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.